Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Hanif Prasadjo, NIM K71201130 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai identitas nasional. Tugas video ini digunakan untuk pemenuhan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Identitas nasional. Mungkin teman-teman sudah sedikit tahu apa itu identitas nasional. Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Nah, contoh-contoh dari identitas nasional bisa berupa KTP, SIM, dan juga paspor. Kemudian, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa, yang kedua ada agama, yang ketiga kebudayaan, yang keempat bahasa. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa disebut juga etnis. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya, kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional kedua yaitu agama. Meskipun tidak diakui oleh pemerintah, masih tetap ada juga animisme di beberapa wilayah Indonesia. Berbagai varietas animisme sudah dipraktikkan di wilayah ini sebelum kedatangan agama Hindu. Agama Hindu ini tiba di Nusantara melalui jaringan perdagangan yang membentang dari Cina ke India pada abad pertama setelah Masehi. Namun, setelah berabad-abad, aliran animisme ini telah bercampur dengan agama-agama monoteistik utama, yang mengakibatkan adanya beberapa keyakinan lokal tertentu seperti kejawen di daerah Jawa dan keharingan di Kalimantan yang dianut oleh orang-orang Dayak. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang ketiga yaitu kebudayaan. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam, seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Istilah budaya berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, berarti budi atau akal. Dengan demikian, hakikat budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Perbedaan antara budaya dan kebudayaan adalah bahwa budaya itu merupakan cipta batin suatu masyarakat, sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan budaya masyarakat tersebut seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang keempat yaitu bahasa. Bahasa daerah di Indonesia sangat beragam, jumlahnya sangat banyak karena setiap provinsi memiliki beberapa bahasa daerah sekaligus. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada sebanyak 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi per tahun 2020 ini. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur-unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, seperti halnya pada bab 15 pasal 36. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk, sebuah angka yang buat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Budaya tersebut sangat bervariasi, dari ritual Hindu yang dipraktikkan sehari-hari di Pulau Bali, sampai pemberlakuan parsial hukum syariah di Aceh, dan gaya hidup pemburu pengumpul orang Mentawai. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas nasional berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nasionalisme. Hans Cons memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan, yakni nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state. Bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang mengandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme umumnya tumbuh dan berkembang di kalangan kaum terpelajar suatu bangsa. Nasionalisme di kalangan terpelajar ini tumbuh karena sejumlah alasan atau faktor. Pertama, kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan oleh penindasan atau penjajahan oleh bangsa lain atau oleh penguasa yang otoriter. Kedua, kesadaran akan kesamaan kultural seperti kesamaan ras, bahasa, tradisi, sejarah, dan budaya. Ketiga, kesadaran akan persamaan fisik seperti tanah air dan geografi. Keempat, kesadaran akan kesamaan agama dan ideologi. Nasionalisme primordial, yaitu setia kepada raja, daerah, golongan, suku, dan agama. Kemudian, nasionalisme modern, seperti setia kepada negara. Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagai pendiri Muhammadiyah, dalam setiap pengajarannya, ia sering menanamkan kepada muridnya bahwa cinta kepada tanah air adalah sebagian dari iman. Apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Menelusuri konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis, pada bab 15, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pada pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pembagian identitas nasional. Identitas nasional dibagi menjadi tiga, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Identitas fundamental yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Identitas instrumental yaitu UUD 1945, bahasa Indonesia, lambang negara, bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Identitas alamiah yaitu negara kepulauan, pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, agama, dan sistem kepercayaan. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional di Indonesia.
Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa saat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. 3. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai identitas nasional dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan dalam tutur kata maupun dalam hal-hal lain. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.